Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu untuk memantapkan lagi materi mengenai program linier. Mari kita ikuti video sekarang ini. Setelah itu silahkan bisa mengerjakan soal yang saya berikan kemarin. Banyak anak-anak yang menyampaikan bahwa belum paham, Bu. Ya, oke ya. Kalau memang di materi ini belum selesai, nanti akan saya sambung pada video berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Oke, mari kita ikuti materi hari ini, program linier. Sebelum masuk ke program linier, yang awal kita sudah menyampaikan mengenai persamaan linier dua variabel. Ya, kita bisa menggunakan substitusi, eliminasi. Sekarang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, kalau pertidaksamaan linier itu berarti tandanya bisa ada bukan sama dengan, tetapi adalah lebih dari, bisa. Kemudian kurang dari, ada lagi lebih dari sama dengan, bisa lagi kurang dari sama dengan. Oke. Definisi daripada pertidaksamaan linier dua variabel itu berarti pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Bentuk umumnya atau persamaan umumnya ialah seperti ini. AX plus BY ini bisa kita pakai yang lebih besar sama dengan C, atau AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Jadi dalam penyelesaian, himpunan penyelesaiannya bisa menggunakan pasangan berurutan, yaitu X, Y yang memenuhi pertidaksamaan itu. Dapat digambarkan dalam koordinat kartesius. Oke, kita lihat gambar-gambarnya bagaimana. Oke, diketahui di sini sumbu X, sumbu Y. Ya, apabila ada garis X di sini, X sama dengan A. Apabila lebih besar berarti kita arsir yang sebelah kanan. Ya, kalau sebelah kiri berarti semakin ke kiri tandanya kan negatif angkanya. Jadi yang lebih besar adalah sebelah kanan. Kemudian ini, maaf gambarnya daerahnya dulu. Ini X sama dengan A. Apabila di sini lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan A, berarti arsirannya adalah di sebelah kiri. Berikutnya adalah Y sama dengan B, berarti di sini lebih besar, berarti arsirannya sebelah atas. Kemudian apabila ada Y di sini, Y sama dengan B, kalau lebih kecil berarti hasilnya adalah sebelah bawah. Oke. Sekarang apabila titiknya pas di titik pusatnya, kalau lebih besar berarti hasilnya sebelah atas. Apabila dia lebih kecil, arsirannya di sebelah bawah. Kalau kalian merasa bingung, kok itu di bawah atau di atas daerahnya, bisa kamu periksa. Memeriksanya bagaimana? Kita ambil salah satu titik di daerah di sebelah sini. Apakah memenuhi betul daripada pertidaksamaan ini? Berarti kalau benar, berarti arsirannya di bawah. Kalau umpamanya kalian periksa dengan mengambil dua titik X dengan Y, berarti apabila di sini salah, berarti arsirannya di atasnya. Langsung ke contoh. Ya, di sini pertidaksamaan 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Ya, berarti untuk mendapatkan titik-titiknya jangan pakai pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini untuk menentukan daerahnya. Titik-titiknya kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan. Ambil sama dengannya, jangan lebih kecilnya atau lebih besar, ya. Kita ambil yang X sama dengan 0, berarti kita ganti di sini X-nya dengan angka 0, ya. Berarti sama dengan ini. Nah, seperti ini. Maaf, ini ada kesalahan. Harusnya 3Y sama dengan 6. Jadi akhirnya karena 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Jadi akhirnya 0,2 karena nolnya ini tadi, Y-nya yang kita dapatkan adalah 2. Kemudian apabila Y-nya sama dengan 0, berarti kita ganti Y di sini, kita ganti dengan 0 menjadi 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Ya, berarti 2X sama dengan 6, X-nya akan ketemu adalah 3. Titiknya berarti 3,0. Langkah yang berikutnya adalah gambar garisnya. Kemudian yang keempat adalah menentukan daerahnya di mana. Oke, gambarnya X, Y berarti 0,2 dengan 3,0. Daerahnya di bawah. Boleh seperti tadi diperiksa. Umpamanya lebih mudah di sini titiknya 0,0. Masukkan aja di sini. 0, 0. 0 lebih kecil sama dengan 6, betulkah? Benar, berarti daerahnya betul di sebelah sini. Kemudian yang berikutnya adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 10. Sama tadi, kita tentukan titiknya. X yang sama dengan 0 dulu berapa, Y yang sama dengan 0 itu berapa. Kita temukan dua titik ini, kita gambarkan ya garis seperti ini. Untuk memeriksa daerahnya di mana, di bawah ataukah di atas garis, kita periksa dengan titik 0,0. Kalau benar berarti daerahnya betul sebelah situ. Sekarang apabila dua bertidaksamaan, ya sama caranya seperti itu tadi. Kita yang garisnya bertidaksamaan, kita untuk menentukan titiknya pakai persamaan ya, bukan pertidaksamaan. Persamaan yang pertama kita ambil titiknya yang titik potong terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Jadi yang satu X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0. Sama juga yang persamaan yang kedua juga sama. Kita tambahkan satu titik, yaitu titik potong keduanya dengan substitusi eliminasi ya. Kita ambil dari sini ya. Berarti titiknya ada 5. Yang pertama adalah 0,10, 10,0, kemudian 0,8, terus 12,0 tambah 9,1. Daerahnya di mana? Karena dia arsirannya lebih kecil, berarti di sini ya, ke bawah semuanya. Yang paling banyak arsirannya adalah di daerah sini. Inilah daerah penyelesaiannya. Oke. Soal tidak selamanya seperti itu bisa menggunakan soal cerita ya. Soalnya cerita. Jadi kita kalau soalnya cerita, kita harus membuat model matematikanya bagaimana? Model matematika ini adalah suatu rumusan yang dapat berupa persamaan, pertidaksamaan atau fungsi yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menerjemahkan suatu soal verbal. Model matematika ini membahas beberapa hal, yaitu model matematika berbentuk sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel merupakan bagian kendala yang harus dipenuhi oleh POBA itu sendiri. Terus model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran hendak dioptimalkan minimum atau maksimumnya. Contohnya seperti ini soalnya. Jadi dia akan membuat suatu roti A dengan roti B yang dikomposisikan dari tepung terigu dengan mentega. Ya, tepung B seperti ini dengan nilainya. Kemudian yang diminta adalah di sini tujuannya, fungsi objektifnya adalah bahwa harga roti A itu 4.000, roti B 5.000 apabila roti itu sudah jadi. Bagaimana kita membuat model matematikanya? Baik. Jadi kita misalkan roti A X, roti B adalah Y. Kita buat tabel seperti ini. Komposisi untuk roti A dibangun oleh terigunya 200 gram, kemudian menteganya 25 gram. Kemudian roti B 100 gram, ininya 50 gram. Kemudian terigu itu hanya menyediakan 4, di sini 4 kilogram. Jangan kita masukkan 4 kilogram, kita buat satuan yang sama gram. Kita rubah ke gram semuanya. 4.000, kemudian ini 25 dengan 50, 1.200 gram. Ya, karena di sini tidak boleh lebih daripada persediaan, berarti kan tidak akan
Ndak punya. Kalau kita 4100 saja ndak akan ada, karena pasnya barangnya ada 4000, berarti kita gunakan tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Dari situ kita bisa membuat suatu persamaan, berarti 200x ditambah 100y lebih kecil 4000 disederhanakan dibagi dengan 100 ya. Berarti 2x plus y lebih kecil sama dengan 40, kemudian 25x ditambah 50y lebih kecil sama dengan 1200 dibagi dengan 5x plus 10y lebih kecil sama dengan 240. Karena tidak mungkin jumlah terigu itu ada min, kan tidak mungkin. Berarti kita pakai pembatasan bahwa x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di situ disampaikan bahwa kalau kita jadi akan dijual satu roti A 4000, roti B 5000. Jadi ini fungsi objektifnya adalah 4000x ditambah 5000y, harusnya seperti ini fungsi objektif. Jadi nanti model matematikanya kita tuliskan ini, kita tuliskan yang ini, kemudian ini dan ini, fungsi objektifnya adalah ini. Begitu. Oke, lanjutkan. Sekarang model matematika dari masalah program linear, ini dia. Jadi program linear ini adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalkan maksimum minimum suatu tujuan. Ya, seperti ini. Tetap kita harus membuat suatu batasan-batasan dari ketidaksamaan itu. Ya, sekarang menentukan nilai optimum, berarti ya di sini bisa menggunakan simplex. Tapi ini jarang ya digunakan. Kita biasa menggunakan metode grafik, bisa menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Yang lebih kita gunakan adalah menggunakan uji titik pojok. Ya, contohnya sebagai contoh ya. Di sini langkah-langkahnya, gambarlah grafik seperti tadi biasa. Kita menggunakan apa itu istilahnya, titiknya berpotongan dengan sumbu x, sumbu y ya, kedua-duanya, kemudian titik potongnya, kemudian hitunglah nilai fungsi tujuan atau objektif tadi di ujung-ujungnya, mana yang maksimum mana yang minimum. Kalau maksimum berarti nilai yang maksimumnya, yang minimum berarti yang minimumnya. Contoh ya, tentukan nilai maksimum dari f x, y dan ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya dengan pertidaksamaannya seperti ini. Sama berarti kita untuk mendapatkan titik-titiknya kita pakai sama dengan tandanya ya. Kalau ini berarti yang sepotongan dengan sumbu x berarti y-nya 0, berarti kita dapatkan 10. Nah, ini seterusnya yang seperti tadi. Setelah itu kita gambarkan ya, digambarkan dalam koordinat kartesius. Hati-hati pada saat kita menggambarkan ya, tuliskan di sini apa persamaannya. Setelah kita menggambarkan di sini dengan di sini, tuliskan persamaannya. Ini sudah kita dapatkan titik C, titik A. Satu titik yang belum kita dapatkan adalah titik B. Ini adalah titik potong antara dua persamaan ya. Kita menggunakan substitusi, eliminasi. Akhirnya kita ketemu y-nya ini, x-nya ini. Jadi titik koordinat di titik B adalah 18 per 5, 16 per 5. Nah, fungsi tujuan ini, maksud dari titik pojok itu gini. Saya kembali ke gambar ini. Titik pojok itu tadi daerahnya kan di sini ya, karena lebih kecil semuanya. Titik pojok itu titik sini di ujung, di pojok-pojok daerah dari penyelesaiannya. Jadi tidak ngambil di sini. Kenapa? Karena ini bukan daerahnya. Ya, kita ambil di sini pojoknya. Berarti ada titik A, B, C.
Kemudian titik-titik itu kita dapatkan ya, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Kita masukkan di fungsi objektifnya ini. Kalau yang diminta maksimum ya kita ambil yang paling maksimumnya ya. 6,0 berarti 3 kali 6 ditambah 4 kali 0 ketemunya 18. Yang B juga sama seperti itu, yang C juga seperti itu. Karena yang diminta maksimum yang paling besar berapa? 23,6 pada titik 18 per 5,16 per 5. Seperti itu, mudah kan? Ya. Terus apabila dia bentuknya dalam cerita, kita ya harus membuat model matematikanya. Ya. Seperti ini, coklat A harganya 600 per bungkus dijual dengan laba 80 rupiah per bungkus. Coklat B harganya 100 per bungkus, labanya 125 per bungkus. Modal yang dimiliki pedagang adalah 300.000 dan kotak tempat menjual coklatnya mampu menampung 350 bungkus. Tentukan labanya. Berarti kita harus membuat model matematikanya ya. Di sini yang diminta berapa laba maksimum. Nah, kalau laba maksimum berarti laba untuk yang A, coklat A, labanya adalah 80. Kemudian untuk yang coklat B labanya 125. Langsung 80x kita buat coklat A yang X, coklat B yang Y. Berarti 80x ditambah 125Y. Nah, sekarang kita ambil model yang lainnya apa? Di sini dituliskan menjual kotak tempat menjual coklat mampu memuat 350 bungkus. Jadi coklat X dengan coklat Y dijumlahkan, dia mampu menampung lebih kecil 350 bungkus. Tidak boleh. Makanya ditulis di sini adalah pertidaksamaannya seperti ini. Kemudian harganya 600 dengan 1000. Modal yang dimilikinya hanya 300.000. Berarti kita ambil di sini sama. Ini tidak ada yang nilainya negatif, makanya lebih besar semuanya. Kemudian kita gambarkan, kita tentukan titik potongnya. Setelah itu ujung-ujungnya dimasukkan, kita masukkan di fungsi objektifnya. Mana yang labanya paling besar? 38.125. Laba maksimum apabila banyaknya coklat A itu kan X ya, 125 bungkus dan coklat B 225 bungkus. Begitu, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.